Kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu jadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah,
serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. berfirmanlah Allah, Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita dapat memulai untuk mempelajari kitab Kejadian pasal yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Dicatat bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Manusia dan alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya. Tuhanlah yang menciptakannya. Tuhanlah yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. 7 kali dikatakan di dalam pasal ini bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu baik, sempurna, sesuai dengan kehendak dan maksudnya. Tuhan menciptakan dunia ini untuk mencerminkan kemuliaannya, kreativitasnya. Dunia ini diciptakan menjadi tempat untuk manusia tinggal, mengalami sukacita. Ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu secara rinci, detail, sistematis, luar biasa kreativitas Tuhan kita, Sang Pencipta. Di ayat 14 dicatat bahwa Tuhan bermaksud agar matahari, bulan, dan bintang sebagai tanda mengarahkan, tanda untuk berlalunya waktu, musim, dan tahun. Bukan untuk menyatakan tentang kehidupan manusia. Tuhan senang sekali dengan karyanya dan sangat menghargainya. Jadi kita juga saudara-saudara
harus menghargai ciptaan Tuhan. Ya, harus melakukan yang baik supaya alam ini lestari. Mazmur 19 ayat 2 mencatat bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi seluruh ciptaan Tuhan merepresentasikan kemuliaannya dan kuasanya. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ungkapan ini mengandung implikasi awal mengenai Allah Tritunggal. Penggunaan bentuk jamak kita menunjukkan adanya kejamakan dalam pribadi Allah. Pernyataan mengenai ketritunggalan Allah baru secara jelas ada tercatat dalam Perjanjian Baru. Selanjutnya di ayat 26 dicatat, baiklah kita menjadikan manusia, laki-laki dan wanita atau perempuan, diciptakan secara khusus oleh Tuhan, bukan hasil proses evolusi dari kera, bukan. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya mereka dapat menanggapi, dapat bersekutu dengan Tuhan, ya, dapat mencerminkan kasih, kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Manusia juga diciptakan untuk dapat melakukan perintah Tuhan. Pada awalnya manusia memiliki keserupaan moral dengan Tuhan karena tidak berdosa, kudus, memiliki hikmat dan hati yang mengasihi Tuhan. Kehendaknya adalah melakukan yang benar, memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Hubungannya sangat intim, tetapi ketika manusia pertama Adam dan Hawa berdosa, maka keserupaan moral dengan Tuhan itu tercemar. Ya. Adam dan Hawa memiliki keserupaan alamiah dengan Allah. Mereka diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kepribadian, memiliki roh, memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kuasa untuk dapat memilih, bukan robot. Manusia diciptakan Tuhan untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Mazmur 8 ayat 4-6 menjelaskan lebih rinci. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi saudara, Tuhan menciptakan manusia untuk suatu maksud yang mulia. Di mata Tuhan manusia itu sangat berharga dan dikasihinya. Sebab itu sadarlah kita akan hal ini. Sehingga ini adalah alasan yang sungguh kuat untuk kita selalu hidup bersyukur dan mempermuliakan Tuhan, pencipta kita. Terpujilah Tuhan. Selanjutnya di ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak. Laki-laki dan perempuan ditugaskan untuk bertambah banyak dan menguasai bumi dan alam ciptaan
Tuhan. Manusia diciptakan untuk membentuk hubungan keluarga. Tuhan bermaksud untuk tercipta keluarga-keluarga yang saleh, yang menghormati Tuhan, yang mengasuh anak-anaknya untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Tuhan mengharapkan agar manusia mengabdikan seluruh hidupnya total untuk kemuliaan nama Tuhan. Masa depan bumi diserahkan pada kekuasaan manusia. Tapi ketika manusia berdosa, maka mendatangkan hal-hal negatif yang selanjutnya mendatangkan kehancuran, kegagalan, dan penderitaan. Oleh karena itu saudara, sesudah kita mempelajari Kejadian 1, mari kita hidup sesuai dengan maksud Tuhan, pencipta kita. Yaitu hidup memuliakan Dia dan bertanggung jawab terhadap alam ciptaannya. Tuhan memberkati.